Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy. Anda menyaksikan seputar iNews Siang. Pemirsa, halte Transjakarta Tebet Eco Park di Pancoran, Jakarta Selatan rusak ditabrak truk. Sopir langsung kabur usai menabrak halte. Halte Transjakarta Tebet Eco Park arah Pluit yang berada di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan kini dalam kondisi rusak. Usai ditabrak truk, pengemudi langsung tancap gas. Hingga kini polisi masih mencari keberadaan sopir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meski rusak, halte Tebet Eco Park tetap beroperasi. Kita ke kasus penganiayaan pemirsa, seorang pramu golf atau caddy golf jadi korban penganiayaan yang dipicu masalah asmara di kawasan Kota Tangerang, Banten. Penganiayaan terekam CCTV hingga viral. CCTV merekam aksi kekerasan yang dialami seorang pramu golf atau caddy golf di lapangan golf kawasan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni lalu. Bahkan akibat penganiayaan ini, kepala korban terluka robek, luka lebam di dahi, pipi, dan bibir. Korban harus menjalani perawatan medis dan visum di rumah sakit. Sementara usai video viral, penyidik Polres Metro Tangerang juga sudah memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti dan CCTV. Ratusan warga rela antre berdesakan demi mendapat sembako murah yang digelar di Polres Boyolali, Jawa Tengah. Antrean sudah terjadi sejak pagi karena warga khawatir tidak kebagian paket sembako murah. Warga rela berdesakan dan antre panjang sejak pagi hari. Mereka mengaku terbantu karena selisih harga yang ditawarkan cukup besar. Seperti beras SPHP kemasan 5 kg yang dijual seharga Rp57.500. Untuk minyak goreng dan beras menjadi komoditas paling diburu karena selain harganya lebih murah, kedua kebutuhan pokok ini sudah sulit didapatkan di pasaran. Ya, kasih dengan senyum Pak Galuh. Ya. Bicara minyak, setelah sempat langka di pasaran, minyak goreng subsidi minyak kita muncul. Namun anehnya pemirsa, berbau solar. Bahkan keluhan minyak kita berbau solar ini muncul di sejumlah daerah. Pagi itu, ibu-ibu di Klaten, Jawa Tengah memilih untuk tidak memasak. Mereka ramai-ramai menuju kantor desa mengembalikan minyak goreng minyak kita. Warga memperoleh minyak kita pada tanggal 10 Juni lalu dalam program bantuan pangan pemerintah. Ketika diterima, warga mengeluh karena minyak goreng yang mereka dapat selain berwarna kehitaman juga berbau solar. Tadi tak buang yang itu ini. Sempat untuk menggoreng? Tadi pagi. Minyak kita berbau solar juga ditemukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Di Kelurahan Tegal Gede, seluruh minyak goreng bantuan yang telah dibagikan dikumpulkan kembali dan diserahkan ke kantor kelurahan. Terkait temuan ini, pemerintah menyatakan tidak segan untuk menindak tegas perusahaan produsen bila ditemukan pelanggaran. Kalau memang melanggar aturan ya bisa perusahaan izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses. Ya. Semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab. Ya. Minyak goreng subsidi minyak kita berbau solar diproduksi oleh PT KMR di Kabupaten Karanganyar. Tim gabungan kini telah melakukan sidak ke perusahaan tersebut dan meminta klarifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara minyak kita bau solar, 2 hari terakhir solar subsidi malah sangat sulit didapatkan di sejumlah SPBU di Jawa Timur. Di Surabaya dan Pasuruan, ratusan truk dan kendaraan harus antre berjam-jam demi mengisi solar. Antrean mengular ke jalan raya hingga 1 kilometer lebih. Antrean puluhan truk dan angkutan barang mengisi solar subsidi di SPBU Jalan Mastrip, Karangpilang, Surabaya mengular sepanjang 1 km hingga ke jalan raya. Sopir truk harus antre berjam-jam karena pasokan solar subsidi di sejumlah SPBU tiba-tiba langka sejak 2 hari lalu. Hanya tersedia di beberapa SPBU, itu pun sangat terbatas jumlahnya. berapa lama ya tadi ngantrinya? Ada 1 jam. 1 jam ya tadi ya? Penuh apa? Kosong. Oh kosong, nggak ada? Ya. Habis ya? Terus ganti kosong. Kosong ya? Ya. Berarti 2 SPBU kosong? Kosong. Tidak hanya di Surabaya, antrean ratusan truk dan kendaraan barang juga terjadi di SPBU Pantura, Cangkring, Malang, Pasuruan. Antrean mengular di pinggir jalan raya penghubung Surabaya Probolinggo.
Tidak ada pilihan, sopir truk harus menghabiskan waktu 2 jam lebih demi isi solar subsidi. Akibatnya aktivitas pengangkutan barang terganggu dan merugikan pengusaha. Menemui SPBU ini dari timur sampai sini banyak yang kosong. Banyak. Ada titipan solar tapi full yang antri. Kelangkaan solar subsidi terjadi sepekan sebelum penerapan wajib biodiesel 50% pada 1 Juli mendatang. Wajib biodiesel B50 itu akan memangkas impor solar besar-besaran pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Duit negara senilai hampir 400 miliar rupiah menguap dalam pengadaan puluhan ribu motor listrik Badan Gizi Nasional yang diduga dikorupsi Dadan Hindayana CS. Lalu mau dikemanakan ribuan motor listrik yang sudah terlanjur dibayar oleh negara? Berikut ini laporan Anissa Rizkia dari gudang motor listrik BGN yang kini disegel Kejaksaan Agung. Ini merupakan gudang yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung berisi ribuan motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional. Ada sekitar 18.000 lebih motor listrik yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung, nantinya akan diapakan? Ikuti penelusuran saya. Kalau kita lihat ini memang masih tersegel, bahkan juga masing-masing motor ini juga masih terbungkus plastik, itu artinya seluruhnya belum pernah dipakai atau belum didistribusikan sama sekali. Pemirsa, ada penggelembungan dana sekitar 1,2 triliun rupiah, di mana satu motor ini dihargai senilai 48 juta untuk yang tipe skuter, dan untuk yang trail ini dihargai senilai 58 juta rupiah. Bapak bisa dijelaskan, ada juga wacana mengenai akan diberikan kepada guru-guru honorer. Seperti apa pandangan dari pihak Kejaksaan Agung? Koordinasi sudah ada, tapi tentang penggunaan mau diserahkan ke siapa itu bukan kewenangan kami. Sekali lagi, ini adalah hasil dari belanja modal tahun anggaran 2025 di BGN, dan tentu setelah belanja modal itu tercatat nanti seharusnya sebagai aset di BGN. Nah, tentang penggunaannya seperti apa? Tentu pengguna barang dalam ini BGN. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zubair atas waktunya. Anissa Rizkia, Nadia, iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, hati ibu mana yang tidak hancur saat mengetahui anaknya dirundung kakak kelas di sekolah yang seharusnya jadi tempat aman. Korban perundungan siswa SMP swasta di Kota Semarang mengalami trauma dan tak mau bersekolah 3 bulan. Ganti gimana perasaannya berangkat sekolah? Tekan, mungkin yang ngerasa sekolah seperti neraka. Hati Ristia Murni hancur saat menceritakan nasib putranya yang menjadi korban perundungan di sekolahnya, sebuah SMP swasta di Kota Semarang. Mau 1000 kali saya diulang pasti saya nangis. Sambil terisak, ia menceritakan anaknya dipukul di toilet sekolah oleh 3 kakak kelas saat jam istirahat. Peristiwa terjadi April lalu hingga korban mengalami sejumlah luka lebam dan ketakutan saat melihat kamar mandi. Korban yang berusia 13 tahun tidak mau sekolah selama 3 bulan. Orang tua menyesalkan tidak ada tindakan serius dari sekolah terkait insiden perundungan ini. Jadi waktu keperkosaan ditarik, berapa dia nggak mau, dia lari ke tempat teman-teman yang ramah itu. Yang saya kecewakan, sekolah itu tahu tapi tidak betul saya. Nah, dalam 3 hari itu kalau seandainya ada pemukulan lagi, anak saya kenapa gimana? Saat dipukul ya di kamar mandi tuh hidungnya, mulutnya anak saya tuh sinus. Kalau ini pukul ini nggak benar-benar dari mulut, ini pukul mulutnya dapat dari mana? Dugaan sementara perundungan berawal dari perselisihan di media sosial. Keluarga korban kini telah melaporkan kasus perundungan ini ke Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Seorang pemilik kios fotokopi menjadi predator dengan mencabuli seorang bocah di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku terungkap usai video asusila terkirim ke ponsel orang tua korban hingga dilaporkan ke polisi. Warga digegerkan dengan beredarnya video penyimpangan seks predator anak yang merupakan pemilik kios fotokopi F alias Ikim 30 tahun di kawasan Cibanteng, Ciampea, Kabupaten Bogor. Modus pelaku dengan iming-iming pinjaman HP pada seorang bocah SD. Kasus terungkap usai pelaku menghubungi ponsel orang tua korban.
Pelaku menanyakan korban karena tidak pernah datang lagi menemui pelaku hingga dijawab ibu korban. Tak diduga pelaku malah mengirim video mesum hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Catatan yang arah ke polisian itu dari bukan usia ya, kelas 5 SD sampai kelas 6 dan itu sudah dilakukannya itu 4 kali. Video susila pun menjadi barang bukti dan kasus ini masih didalami Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke mancanegara pemirsa. Jumlah korban jiwa dan luka akibat 2 gempa bumi berkekuatan besar yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Dilaporkan 164 orang tewas dan ribuan terluka. Berdasarkan data pemerintah Venezuela, 164 orang dilaporkan tewas dan 971 orang terluka akibat gempa besar bermagnitudo 7,1 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela. Diperkirakan jumlah korban terus bertambah karena tim tanggap darurat masih melakukan evakuasi di sejumlah titik. Pemerintah Venezuela juga menetapkan status darurat untuk mempercepat penanganan bencana. Gempa juga menyebabkan kehancuran dahsyat di Cacao, negara bagian Miranda. Bahkan kantor wali kota melaporkan 11 orang tewas dan 23 orang selamat. Meski tertimpa reruntuhan di seluruh kota, kerusakan juga terjadi di negara bagian pesisir La Guaira, salah satu daerah yang paling parah terkena dampak 2 gempa bumi.